Selamat datang kembali di channel Ani Suryani. Kali ini kita bahas tentang accounting for pension and post-retirement benefit. Nah, di bagian pertama kita akan bahas tentang imbalan kerja jangka pendek. Apa sih imbalan kerja jangka pendek itu? Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Dan hal ini tidak termasuk dengan pesangon. Contohnya, imbalan kerja jangka pendek itu adalah gaji, kemudian upah, jaminan sosial, dan juga ada cuti yang berimbalan. Bagaimana dengan perlakuan akuntansinya? Perlakuan akuntansinya cukup mudah, maka ini serupa dengan pengelompokan ke dalam current liabilities. Jika gaji dan upah itu sudah dipahami di topik-topik sebelumnya, cuti berimbalan ini mungkin topik yang baru. Apa itu cuti berimbalan? Cuti berimbalan itu adalah hak cuti yang memberikan kompensasi imbalan. Nah, cuti berimbalan ini bisa diakumulasikan ke periode berikutnya, ada juga yang tidak bisa. Jadi kadang perusahaan itu memberikan keistimewaan ke pegawai untuk mengambil cuti. Nah, selama masa cuti, pegawai itu tetap dibayar. Ini yang disebut sebagai cuti berimbalan. Oke, mari kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ada suatu PT Aldebaran, dia memiliki 30 karyawan. Setiap karyawan berhak atas 6 hari cuti berimbalan dalam 1 tahun yang tidak dapat diakumulasikan. Dalam cutinya, karyawan ini bisa mendapat bayaran atau imbalan sebesar 500.000 per hari. Tahun 2020 ada 25 karyawan yang mengambil cuti, sedangkan 5 lainnya baru mengambil 4 hari cuti. Dengan demikian kita hitung dulu berapakah beban di tahun 2020. Jadi bebannya itu adalah 170 hari secara total. Dapat dari mana? Ada 25 karyawan yang mengambil penuh cuti, berarti 6 hari, tapi baru ada 5 yang mengambil 4. Jadi 150 ditambah 20 jadinya adalah 170 hari. Bagaimana kita mencatatnya? Maka kita debitkan ke beban imbalan kerja dan kita kreditkan ke kas senilai 170 hari dikalikan dengan 500.000 atau sama dengan 85 juta. Ini apabila cutinya itu tidak dapat diakumulasikan. Akan berbeda perlakuannya apabila cuti ini bisa diakumulasikan. Nah, di contoh yang kedua, ini adalah cuti yang dapat diakumulasikan. Jadi dengan kasus yang sama, jadi ada 30 karyawan, 6 hari cuti berimbalan, kemudian 25 full, sedangkan 5 lainnya 4. Jadi sama-sama kita hitung bebannya di tahun 2020 bukan lagi 170 tetapi 180 hari. Loh kok bisa? Padahal yang 5 kan baru ambil 4 cuti. Perlu diingat bahwa beban itu harus diakui pada periode terjadinya. Irrespektif apakah kas itu akan dibayar pada periode tersebut atau periode mendatang. Jadi pada tahun 2020 berapa beban yang harus diakui? Ya totalnya. Jadi kalau punya 30 karyawan, 6 hari cuti ya 30 dikali 6, 180 hari. Perbedaannya adalah kita mengakui adanya beban selama 180 hari kali 500.000 90 juta. Kas yang dibayarkan belum 90 juta tetapi baru 85 juta. Jadi ada utang imbalan kerja sebesar 5 juta. Ada kalanya perusahaan itu membagikan laba dan bonus kepada karyawan berdasarkan persentase dari laba bersih yang dimiliki. PT Citra Kirana dia memiliki kebiasaan membagi bonus kepada karyawan sebesar 2% dari laba bersih. Bonus ini ditentukan pada RUPS pada April tahun berikutnya. Jadi kalau tahun ini adalah tahun 2021, maka tahun 2022 pada bulan April ini ditentukan berapakah bonusnya. Perkiraan laba bersih pada tahun 2020 adalah $1 juta. Apabila sudah ada perkiraan laba bersih sebesar $1 juta, kita bisa memperkirakan berapakah bonus yang diberikan untuk karyawan. 2% kali 1 juta. Maka pada akhir tahun 31 Desember kita akan menjurnal, kita debitkan ke beban imbalan kerja bonus 20.000, kemudian kita kreditkan ke biaya yang masih harus dibayar. Karena kan pembayarannya masih tahun depan karena baru diputuskan pada RUPS. Imbalan lain bagi pekerja tetapi yang tidak masuk dalam kategori imbalan jangka pendek itu adalah pesangon. Pesangon itu apa sih? Pesangon itu adalah imbalan terkait pemutusan hubungan kerja baik yang diberhentikan oleh perusahaan maupun pemutusan hubungan kerja secara sukarela. Dalam pemutusan hubungan kerja maka perusahaan wajib membayar pesangon dan uang penggantian hak bagi karyawan. Nah, pesangon ini biasanya dihitung berdasarkan masa kerja. Nilai pesangon itu merupakan current liability yang undiscounted jika dia diberikan dalam waktu 12 bulan. Pesangon ini diakui pada tanggal yang lebih awal antara penawaran atas imbalan tidak dapat ditarik kembali atau
ketika biaya-biaya restrukturisasi telah diakui berdasarkan PSAK 57. Apa maksudnya penawaran atas imbalan tidak dapat ditarik kembali? Yaitu ketika pekerja menerima tawaran atau ketika batas waktu tawaran itu berlaku. Biasanya ketika perusahaan ingin mengurangi jumlah karyawan, maka diberikan penawaran ke karyawan mau di PHK ataukah mau mengundurkan diri secara sukarela. Apabila mau mengundurkan diri secara sukarela, itu biasanya ada batas waktunya. Nah, batas waktu itu yang disebut sebagai penawaran atas imbalan tidak dapat ditarik kembali. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang ketiga. Ada PT Daus yang dia melakukan pemutusan hubungan kerja atas 10 karyawannya dengan jumlah pesangon total 5 miliar. 25% dari pembayaran dilakukan di tahun 2020, sisanya di tahun 2021. Selain itu, Daus juga menawarkan ke 5 karyawan lainnya untuk berhenti secara sukarela. Setiap karyawan yang berhenti secara sukarela akan mendapatkan 600 juta per karyawan. Pemutusan hubungan kerja direncanakan efektif per awal tahun 2021. Diperkirakan 2 dari 5 karyawan akan menerima PHK. Jadi di sini ada 10 karyawan yang pasti diputus, kemudian ditawarkan ke 5 yang lain dengan probabilitas 2 dari 5 karyawan itu akan menerima PHK. Maka jumlah pesangon yang perlu diakui itu adalah 6,2 M yang dihitung dari pesangon untuk 10 karyawan PHK sebesar 5 M ditambah dengan 2 karyawan sukarela yang diprediksi akan menerima tawaran PHK 1,2. Jadi totalnya adalah 6,2 M. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah membuat provisi pada tahun 2020. Kita debitkan beban imbalan kerja 6,2, kemudian kreditnya adalah provisi sebesar 6,2 M. Nah, ketika terjadi pembayaran di tahun 2020, ya provisinya didebit, kemudian dikreditkan ke kas sebesar 1/4 dari 5 miliar yang pasti. Oke, sampai sini dulu penjelasan terkait dengan imbalan kerja jangka pendek dan juga pesangon. Berikutnya kita masuk ke imbalan kerja jangka panjang.